Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukoco ya. Saya di sini akan membahas tentang PUBG yang banyak orang mengatakan PUBG itu haram. Menurut saya mungkin memang bisa jadi haram. Tapi kita bahas sambil main saja ya. Nggak usah terlalu lama di ini. Nggak usah lama di lobby, kita langsung main saja, oke? Baik bro, saya akan melanjutkan ya. Kenapa PUBG itu bisa dikatakan haram? Tapi menurut saya itu baru mungkin ya. Mungkin PUBG itu bisa emang dikatakan haram jika yang mungkin bisa dikatakan haram itu jika yang pertama kita mempraktekkan adegan yang ada di PUBG ini dipraktekkan ke dunia nyata. Nah, itu bisa bisa membahayakan orang lain, dan itu jelas ya, sudah sangat jelas bahwa membahayakan orang lain itu berdosa, dan dosa itu dianggap haram. Nah, itu pertama. Dan itu juga bukan PUBG aja, mungkin semua game battle royale tuh bisa dianggap haram kalau dipraktekkan ke dunia nyata. Atau game-game yang lain yang berbau kekerasan ya, itu bisa dianggap haram lah kalau dipraktekkan. Nah, yang kedua itu menurut saya bisa dikatakan haram tuh berkata kotor. Ini yang sering pemain PUBG itu nggak sadar. Jadi satu contoh nih, saya ketemu pemain yang kurang pandai lah, ibarat kata saya sendiri sebenarnya juga nggak pandai, nggak pro player gitu, nggak. Terus ketemu orang yang kurang juga, akhirnya saya kesel dan saya mengatain dia sesuatu dengan kata-kata yang buruk lah, apapun itu ya, sebutlah kata-kata binatang lah atau apalah ya, itu membuat dia merasa tersinggung, tersindir, dan sudah sangat jelas ya, kalau membuat orang tersindir itu juga perbuatan dosa. Jadi kalau udah dosa ya jelas haram itu hukumnya kalau sudah perbuatan dosa. Nah, untuk yang ketiga, ini juga sering dilakukan oleh pemain-pemain yang lain nih, yaitu curang atau tidak jujur. Contohnya memakai cheater. Nah, itu kan juga apa ya, tidak jujur. Sesuatu yang tidak jujur kan sudah jelas itu kebohongan, dan kebohongan membawa dosa. Nah, udah sangat jelas yang berbuat dosa itu yaitu haram jadinya. Bukan PUBG doang ya, permainan-permainan lain lagi kalau semuanya tidak jujur ya sudah akan jadi dosa dan bisa dianggap haram ya. Tapi itu baru menurut saya, enggak, tapi enggak semua orang samalah pendapatnya dengan saya. Mungkin ada alasan-alasan lain yang bisa menjadi PUBG itu haram tuh, mungkin teman-teman adalah lagi penyebabnya. Nah, tapi menurut saya juga ada ininya ya, bermain PUBG itu menurut saya juga ada manfaatnya lah. Manfaatnya yang pertama udah jelas ya, menghibur diri ya. Selama kita tidak merasa kesel dengan permainan ya, menurut saya itu adalah hiburan.
Jangan dibawa ke perasaan ya, kalau ada orang yang berkata buruk tentang kita, tentang apa skill kita yang jelek gitu, nggak usah didengerin, jangan dimasukin ke hati. Jadi biar kita nggak merasa kesal dan kita bisa enak mainnya. Jangan dengerin orang-orang yang pro player. Orang pro player bebas mengatakan, "Oh, kamu bodoh lah atau apalah." Udah biarkan saja. Karena emang semua orang tuh berbeda-beda ya kehebatannya dalam bermain itu. Yang penting kita bermain ini maksudnya itu untuk menghibur diri. Jangan sampai merasa kesel. Percuma kita main game, ujung-ujungnya kesel-kesel juga. Ya buat apa kita main game? Mending dihapus ya. Nah, itu manfaat yang pertama ya. Manfaat yang kedua menurut saya, kita bisa belajar strategi, maksudnya strategi perang. Karena suatu saat kita akan mengalami perang. Ya nggak tahu kapan lah, yang jelas kita sudah diprediksi akan perang lah. Makanya kita belajar ini strategi. Gimana caranya nanti suatu saat kalau emang terjadi perang, kita sudah tahu cara taktiknya berperang itu seperti apa. Untuk teman-teman yang punya saran lain tuh apa manfaat bermain PUBG atau kenapa PUBG bisa dikatakan haram, silahkan komen di bawah. Nanti biar saya masukkan lagi, bikin review lagi biar lebih komplit lah. Saya juga tidak bisa mengatakan PUBG itu halal 100%, nggak bisa ya. Ya karena memang di sini ada unsur kekerasan juga. Saya mengatakan halal juga nggak bisa. Yang jelas ini adalah sebuah hiburan ya. Jangan dibawa ke perasaan ya. Kita bermain itu saja, jangan melakukan sesuatu yang aneh lah. Jangan melakukan kecurangan, berbohong. Udah jelas itu perbuatan dosa ya. Mana sih? Apalagi menyinggung perasaan orang lain, jangan ya. Jangan sampai kita merasa tersinggung ya. Menyinggung atau kita merasa tersinggung, karena kita memang tujuannya untuk bermain ya, bukan untuk sombong-sombongan ya. Mungkin kalau YouTuber sebelah emang pro player semua ya, jadi ya jangan terlalu tersinggung. Sudah sangat jelas kita bukan pro player ya. Di sini kita hanya mencari permainan untuk menghibur diri. Nah, ini saran saya ya, yang bapak-bapak yang punya anak kecil yang di bawah umur, saran saya untuk tidak diperbolehkan bermain ini terlebih dahulu. Karena emang ini sangat mempengaruhi ya. Benar-benar mempengaruhi nih. Bikin orang bisa ketagihan. Karena kalau sudah terpengaruh, takutnya akan dibawa ke dunia nyata.
bagi yang sudah merasa ketagihan, saran saya untuk tidak melakukannya ya. Udah mati bro, kita tonton saja musuhnya sambil review ya. Saya bukan pro player ya bro ya, jadi matilah. Jadi ini ya, saya lanjutkan lagi untuk saran saya untuk yang punya anak kecil di bawah umur lah terutama, untuk tidak bermain ini, takutnya terpengaruh nanti dibawa ke dunia nyata ya. Jika sudah terpengaruh atau merasa ketagihan, menurut saya untuk beristirahat bermain game ini jangan terlalu dipaksa ya. Jadi kalau sudah terbawa mimpi itu udah hitungannya itu sudah terpengaruh gitu. Jadi lebih baik untuk beristirahat dulu lah, ya sementara waktu lah, sehari, 2 hari, 3 hari, atau sampai seminggu nggak apa-apa lah. Mungkin selama seminggu ntar skill kita jadi jelek lagi, kaku lagi, ya nggak apa-apa, ini kan cuma permainan, kita mencari apa ya? Cuma mencari hiburan, bukan untuk sok jago-jagoan, sok hebat-hebatan ya. Menurut saya itu seperti itu. Karena kalau sudah ketagihan itu sangat berbahaya. Takutnya ya kayak di YouTube lain, ketagihan sampai ke bawah mati tuh kan nggak enak. Pas kita mati, tangan kita seperti bermain game, memegang HP itu. Jadinya apa ya, kayak kena azab. Saran saya kalau sudah ketagihan untuk berhenti sementara dulu lah, jangan dipaksakan ya. Yang jelas, yang saya ulangin lagi yang pertama tadi ya, jangan, kalau ini PUBG bisa dikatakan haram pertama jika dipraktekkan. Yang kedua, berkata kotor, menyinggung orang lain. Yang ketiga, curang atau tidak jujur, seperti nge-cheat, memakai cheat, itu juga tidak jujur ya. Itu bisa dikatakan haram ya. Nggak bisa dikatakan halal juga, tapi mungkin bisa ada manfaatnya. Manfaatnya itu menghibur diri dan bisa belajar strategi perang, karena suatu saat pasti digunakan ya. Kalau ketemu orang yang ini ngeselin, ibarat kata dia suka bikin kita kesel tuh dalam omongan tuh, mengatain kita bla 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 lah, yang apalah, yang kebun binatang disebutin semua, kita jangan ikut terpancing ya. Mending kita matiin aja ini apa, kayak ini nih speakernya bisa dimatikan kan, 1, 2, 3 itu kan bisa dimatikan tuh. Itu mending matikan saja dia, yang ini yang berkata tidak baik tuh mending dimatikan, daripada kita terpicu terus kita membalas dengan omongan yang tidak enak, kan sama aja kita dengan dia ya. Sudah jelas kita akan jadi berdosa, dan dianggap haram ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Maaf nih kalau terlalu sering diulang-ulang ya, biar lebih jelas lagi lah maksud saya itu seperti itu. Yang jelas permainan ini ambil positifnya, ambil manfaatnya, buang yang tidak baik, jangan lakukan yang tidak baik. Ambil positifnya sajalah, kita ambil manfaatnya sajalah, untuk menghibur diri saja.
buat seru-seruan saja lah ya. Oke. Oke lah teman-teman PUBG semua, selamat bermain, semoga skill Anda makin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.